Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia padamu hari ini tanggal 13 Agustus 2023. Siapakah dia? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Heart-to-heart conversation. Stay optimistic about your love life. Free yourself. New love. Very soon. I wish I could take back my words. It's my fault, but I blame you. I know I mess up everything. You and I were too young. I replay our conversation over and over. Five of Pentacles reverse. Two of Swords reverse. Knight of Swords reverse. King of Cups reverse. Six of Pentacles. Tegak. Oke, orang ini masih memiliki ikatan batin yang kuat dengan kamu ya. Secara koneksi juga kalian masih kuat di sini. Dia masih kepikiran kamu, kamu pun masih kepikiran dia. Walaupun kalian di sini udah nggak ada komunikasi, udah putus, udah nggak menjalin suatu hubungan dengan orang ini, tapi koneksi kalian tetap kuat. Dan orang ini ternyata masih stay berpositif ya, stay optimis bahwa hubungan ini tuh masih bisa terjalin antara kamu dan dia. Dia percaya kamu pun masih punya perasaan sama dia dan dia pun begitu. Tapi untuk saat ini, terutama untuk hari ini, dia masih tetap stay pada kebahagiaan dirinya terlebih dahulu, dan di sini juga dia berharap kamu bahagia juga di sana, karena di sini ada free yourself ya. Dia berkata bahwa perasaannya itu pengen ya udah deh, untuk sekarang kayaknya belum siap untuk datang ke kamu, ya udah aku membahagiakan, menikmati hasil jeripayaku selama ini gitu ya. Dia intinya ingin free dulu dari yang namanya cinta-cintaan, yang namanya tekanan
ya. Yang nama ikatan, pokoknya dia nggak mau ada beban. Ya, untuk hari ini dia benar-benar pengen free dulu, pengen menyenangkan diri dia. Dan aku lihat di sini dia nantinya akan membawakan cinta baru ke kamu dengan versi dia yang baru, dengan apa ya? Dengan fresh gitu ya, dia menawarkan cinta nanti sama kamu dan dia nggak mau lagi mengulang masa lalu ya. Tapi bisa jadi ini juga orang baru. Mungkin sebagian dari kalian juga berpikir tentang orang baru. Dan dia segera kok, very soon akan datang. Ya, cuman segeranya itu setiap energi orang masing-masing itu berbeda-beda ya. Ada yang langsung datang ataupun ya mungkin nanti seminggu, 2 minggu atau bulanan dia datang atau bahkan tahunan. Intinya setiap orang memiliki energi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kamu masih mengharapkan dia, seseorang yang kalian pikirkan ini, ya boleh tunggu aja. Kalian masih mengharapkannya. Tapi kalau misalkan ternyata kamu udah bosen, udah capek nungguin dia kok nggak datang-datang, ternyata ada orang baru yang memiliki peluang kayaknya oke lah untuk diajak memiliki hubungan gitu ya, dan dia juga serius sama kamu, why not? Kenapa tidak ya? Siapa tahu ternyata memang orang baru ini ya. Jadi oke, lanjut aja ya. Tapi ini lebih ke energi orang lama ya, karena di sini dia sempat berkata sesuatu sama kamu yang akhirnya sekarang dia sesali. Ya, entah ini bisa mantan atau baru jadi gebetan, terus dia ngeghosting kayak gitu. Atau mungkin teman kayak gitu, dan kamu udah punya perasaan sama dia, dia juga udah punya perasaan sama kamu, tapi pernah dia mengatakan suatu kalimat yang membuatmu sakit hati. Nah, itulah yang ingin dia tarik kembali. I wish I could take back my words. Ya, jadi dia pengen menarik kembali kata-kata yang pernah dia ungkapkan. Ya, terutama kata-kata yang menyakiti kamu, yang membuatmu terluka, sakit hati ya. Itu kata-kata yang ingin dia tarik sekarang kalau bisa. It was my fault, but I blame you. Ya, dia tahu apapun yang sekarang terjadi sehingga kalian itu berpisah, sehingga kalian itu nggak ada komunikasi, sehingganya kamu itu tersakiti. Kamu marah banget lah intinya ya. Dia tahu itu semua salah dia. Itu semua terjadi karena kebodohan dia, kelalaian dia. Ya intinya semua itu salah dia. Tapi di sini dia nggak mau kalau misalkan dia yang dipandang atau dipojokkan bahwa dia bersalah. Sehingganya di sini di sini dia menunjukmu bahwa kamulah yang bersalah kayak gitu ya. Dia malah ngelemparin kesalahan itu ke kamu kayak gitu. I know I mess up everything. Aku tahu aku kehilangan semuanya ya. Dia kehilangan semuanya. Termasuk kehilangan kamu di sini ya. Dari kata-kata yang pernah dia ucapkan, kemudian perlakuan yang dia pernah ucapkan, akhirnya kalian berpisah di sini. Itulah yang membuat dia itu pengen menarik kata-kata yang pernah dia ucapkan, karena itu ternyata membuat dia kehilangan segalanya. Ya, you and I were too young. Kamu dan aku itu masih muda, masih terlalu muda, kata dia. I replay our conversation over and over. Jadi dia selalu mengulang atau membaca kembali percakapan kalian lagi dan lagi ya. Mungkin dia belum menghapus ya percakapan kalian waktu itu, masih saat memiliki hubungan dengan dia. Mungkin masih diarsipin kayak gitu ya. Ya, aku lihat di sini memang kalian ini sudah benar-benar berakhir.
ya. Kartu Five of Pentacles ini menandakan kalian sudah mengakhiri hubungan kalian, ya. Benar-benar yang sudah berakhir nih hubungan. Tapi ternyata itu belum belum diizinkan oleh semesta kalian itu berakhir, karena Five of Pentacles ini berarti ada suatu dorongan, ya, untuk dia memperbaiki step by step hubungan kalian kembali, gitu ya. Five of Pentacles ini adalah kartu perbaikan, kartu apa tuh, bertahap ya, untuk memperbaiki, untuk menghadapi tantangan di masa lalu, masalah yang pernah terjadi di masa lalu ingin kalian hadapi, ingin dia hadapi dan ingin dia selesaikan, kayak gitu. Jadi aku lihat bakalan rekonsiliasi lagi nih kalian nih. Dan aku lihat, oh ya, Two of Swords ya. Ya, tapi aku lihat untuk saat ini tuh dia masih merasa masih apa ya, penuh dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan gitu ya, untuk bisa memperbaiki, untuk datang ke kamu sih terutama ya. Karena di sini aku melihatnya bahwa emosional dia itu lagi nggak stabil, lagi bergejolak kayak gitu ya. Dia juga masih punya ketakutan, masih punya kecemasan yang berlebihan, masih punya rasa takut sama kamu. Ya entah apalah masalah yang begitu besarnya sampai-sampai dia ini takut banget sama kamu untuk datang, merasa cemas banget gitu ya atas masalah ini. Dia kayak nggak berani gitu loh menghadapi kamu, ya hanya kamu dan dia dan Tuhan yang tahu ya masalah yang kalian miliki. Tapi intinya ini aku lihat kayaknya cukup besar masalahnya sampai-sampai dia ingin menarik kembali kata-kata dia kan ke kamu, dan dia pengen step by step memperbaiki hubungan dengan kamu. Nah, sebelum dia siap step by step apa namanya, memperbaiki hubungan dengan kamu, di sini ada Two of Swords. Jadi sekarang ini memang dia lagi mengambil langkah mundur atau berjarak ya. Dia kayak ngasih jarak dengan kamu di sini ya. Tapi tunggu aja, orang ini tuh akan perlahan-lahan ya, dia perlahan-lahan akan memberanikan diri, bahkan eh, dia akan perlahan-lahan untuk bisa menerima apapun yang telah terjadi. Ya realitanya terjadinya misalkan ya, ya seperti ini nih, penuh dengan pertengkaran, terus kebencian, kemarahan, uh, akhirnya situasinya jadi dingin seperti ini, jadi sulit untuk berkomunikasi, ya penuh dengan penyesalan. Nah, langkah yang akan dia lakukan selanjutnya adalah ya menerima apa yang telah terjadi sekarang, kemudian uh, dia akan pelan-pelan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, dia pelan-pelan akan mengajakmu berkomunikasi ya. Tapi ini memang aku rasa memang nggak secepat itu gitu. Dia karena di sini dia butuh mental yang kuat banget ya, butuh keberanian yang wah gitu ya. Karena aku lihat di sini mungkin dia ini nggak cuma sekali melakukan kesalahan fatal sama kamu sampai-sampai yang makanya Two of Swords reverse ini yang keluar gitu ya. Dia tuh benar-benar yang kayak takut banget untuk menghadapi kamu gitu ya. Ya karena dia malu, karena dia eh, apa ya? Dia sadar gitu. Ini semua salah dia gitu ya. Nih, it was my fault but I blame you. Udah dia yang salah, terus dia pernah nyalahin kamu gitu. Makanya eh dia kayak dihantui rasa bersalah, cuman untuk bisa memperbaiki situasinya ya butuh keberanian yang kuat, butuh keberanian yang matang kayak gitu ya. Jadi aku lihat memang ya yes, pelan-pelan, dan mungkin kalau misalkan kalian masih merasakan
uh, koneksi dengan orang ini tuh kayak masih menjauh gitu ya. Mungkin memang fase sekarang dia tuh masih memang menjauh dulu, belum berani untuk mendekat ke arah kamu ya. Karena tuh of sword situasinya dia memang lagi mengambil jarak atau menjauh dari kamu ya. Bukan berarti dia tidak cinta, aku lihat di sini, tapi karena dia takut, karena dia malu sama kamu ya. Kemudian ada Knight of Sword ya. eh dia perasaan dia sekarang tuh ya, kenapa dia sekarang mengambil langkah mundur atau berjarak sama kamu atau berpisah sama kamu karena Knight of Swords di sini. Entah ini bisa sifatnya dia atau ini sifatnya kamu, itu orang yang terlalu kasar, terlalu agresif dan mendominasi hubungan. Jadi em, sifat ini yang membuat pasangan itu nggak betah gitu, nggak merasa nyaman gitu, yang kayak terkekang, tersudutkan gitu ya, apalagi terpojok ya, tersudutkan, terpojok. Intinya dia merasa kayak sering terinterogasi kayak gitu ya. Jadi dia merasa nggak nyaman dengan sifat pasangannya. Ini bisa kamu ataupun dia. Dan kalau udah ngerasa kayak gitu, nah di salah satu antara kalian ini ya udah dengan mudahnya eh, berkata bahwa ya udah kita pisah aja. Jadi melepaskan gitu ya. Atau mungkin sama-sama juga ini memang ya udah melepaskan gitu karena situasinya udah toxic gitu ya, udah melelahkan, udah capek banget Knight of Sword ini. Bisa ini sifatnya kamu atau dia, atau bisa ini dua-duanya ya. eh Cuman karena ini perasaan dia ya. Oke, enggak. Yes, I think gitu. Bisa ini kamu atau dia atau bisa keduanya, sifat dari kedua di antara kalian ya. Bisa kalian berdua. Dan dia di sini berpikir bahwa akan sulit gitu ya untuk kembali lagi sama kamu, itu akan sulit karena dia butuh perjuangan keras, karena mungkin kalau di sini kamu yang punya sifat yang agresif, terus keras gitu ya, kasar, dan apa namanya mendominasi, dia butuh kehati-hatian untuk biar ego kamu, emosi kamu itu nggak kepancing oleh dia gitu ya, nggak bakalan marahan lagi karena di sini Knight of Sword ini berarti kalian ini udah berpisah, tapi nggak berpisah secara baik-baik. Jadi mungkin sebelum kalian berpisah ini ada suatu uh, pemahaman yang berbeda ya, beda persepsi atau ya salah paham, kemudian ada perselisihan, pertengkaran di antara kalian, akhirnya kalian pisah, kemudian ada rasa dendam, ada rasa marah, ya intinya kalian nggak baik-baik lah berpisah ini. Terus juga situasinya udah jadi kacau, dingin, nggak mau saling tahu kayak gitu ya, saling menarik diri gitu kan. Nah, kalau misalkan dia mau datang ke kamu karena ini Knight of Sword-nya reverse, jadi aku lihat butuh perjuangan kuat, butuh keberanian yang besar dari dia untuk bisa ngadepin kamu kayak gitu. Ya, dan aku lihat di sini memang ini bisa jadi kamu atau dia atau kalian berdua memang punya sifat pendendam. Ya, jadi ya itu tadi, kalau misalkan dia mau datang ke kamu, dia sangat butuh kehati-hatian agar kamu nggak akan marah lagi. Dan kalau misalkan dia juga datang gitu kan, pasti kamu nanti bakalan nanya, ngapain datang lagi gitu kan, ngapain musik hidup kamu lagi gitu kan. Pasti kamu akan bertanya dengan dia, sedangkan dia di sini aku rasa eh nggak semudah itu dia untuk memberikan alasan sama kamu, dan harus butuh alasan yang kuat kan agar bisa mematahkan amarah kamu, emosi kamu kayak gitu. Jadi di sini dia memilih untuk free yourself dulu gitu ya, untuk menenangkan hati dia dulu, untuk membahagiakan diri dia dulu, karena saat ini tuh dia masih belum bisa ketemu apa nantinya, alasan apa atau ucapan apa yang akan dia
utarakan ke kamu agar kamu nggak kepancing emosi gitu loh. Agar kamu nggak marah lagi sama dia. Ya, karena di sini aku lihat ada sifat pendendam, entah ini kamu ataupun dia. Ya, jadi gitu. Eh, Oke, kemudian ada King of Cups reverse juga di sini. Ya, intinya kalau King of Cups ini ya hubungan kalian nggak terjalin dengan baik itu gara-gara ya memang secara emosional kalian tuh belum stabil ya, masih masih mudah kepancing emosi gitu ya, mudah marah, mudah cemburuan, mudah intinya emosi nggak stabil lah ya. Dan bisa disebut juga mungkin kalian ini punya gangguan eh, apa namanya mental ya, karena emosi ini selalu bergejolak gitu ya. Nah, di sini karena King of Cup-nya itu reverse ya, berarti memang dia memilih untuk ya udah deh kita pisah aja dulu untuk menenangkan diri kita masing-masing sebelum kita nanti siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen, yang serius gitu. Intinya eh apa namanya? Yaitu apa sih? Mencari waktu lah ya untuk diri kita, menenangkan diri, terus kita mengevaluasi sebenarnya kenapa sih kita ini gitu ya, kenapa sih hubungan ini bisa berantakan kayak gini, terus kamu salah paham sama aku atau mungkin eh ya karena King of Cups ya berarti adanya suatu pengkhianatan di sini ya, entah dia ngebohongin kamu, entah dia eh, selingkuh, entah dia apa nipu kamu gitu ya. Intinya ada pengkhianatan di sini, ya ada ketidakjujuran di sini karena King of Cup-nya reverse. Jadi dievaluasi lagi kenapa ya? Kalau misalkan ini dia yang nggak jujur sama kamu atau dia yang nipu kamu, dia juga mengevaluasi sebenarnya kenapa aku menginginkan hubungan ini, dan ketika aku menginginkan hubungan ini aku sadar aku pengen punya hubungan dengan kamu, tapi kenapa aku justru malah nggak jujur sama kamu. Jadi dia mengevaluasi, jadi titik salahnya hubungan ini bisa hancur seperti ini tuh ya karena apa gitu. Nah, itulah yang nantinya ingin dia perbaiki ya di Five of Pentacles dan Two of Swords ini. Intinya untuk sekarang memang dia butuh untuk menenangkan diri, untuk menikmati hari-hari dia sendiri dulu. Pokoknya dia lebih fokus pada diri dia sendiri dulu gitu. Jadi nggak belum siap untuk mikirin tentang romansa ya atau cinta-cintaan kayak gitu. Karena di sini dia memang sukanya sama kamu, sayangnya sama kamu. Jadi kalau mau sama yang lain pun itu akan berdampak juga ya pada kehidupan nanti, percintaan dia yang baru nanti gitu. Kalau misalkan yang dengan yang lama aja belum selesai kayak gitu ya, dia masih penuh dengan rasa ketakutan gitu ya, masih selalu kepikiran sama kamu terus kayak gitu. Jadi eh untuk sekarang tuh kayak emosinya tuh masih di level yang capek kayak gitu, capek untuk bisa ngejalin hubungan tuh mungkin dia juga masih trauma gitu ya, masih trauma. Ya intinya belum ada kesiapan dari dia untuk menjalin suatu hubungan ya tentang cinta-cintaan gitu. Jadi makanya di sini dia lebih memilih untuk ya udah cintai diri sendiri dulu, nikmati hasil kerja keras dia, kemudian membahagiakan diri dia sendiri kayak gitu ya. Karena King of Cups itu lumayan loh, masalahnya ternyata ya tentang ketidakjujuran, tentang penipuan, tentang pengkhianatan kayak gitu ya. Ya, karena di sini keluarnya Six of Pentacles ya. Aku rasa di sini nanti ketika dia udah siap secara emosional, secara mental, kemudian finansial dia juga udah mapan gitu ya. Ya, dia udah siap untuk menghadapi kamu, datang ke kamu dengan versi terbarunya, dia benar-benar udah mapan secara finansial dan mental. eh Dia benar-benar akan memberikan segalanya ya. Bahkan dia di sini akan mendukung kamu secara finansial dan emosional. Bahkan kalau misalkan kamu di sini minta untuk disekolahin sama dia gitu,
ya akan dia kasih. Dia akan nyekolahin kamu di sini. Kalau misalkan kamu di sini mau buat bisnis baru, akan dia buatkan. Akan dia kasih modal untuk kamu buat bisnis baru. Jadi tenang aja. Kalau kamu memang masih mau sama orang ini, kalau kamu masih sanggup untuk menunggu dia, tunggu aja. Karena benar-benar ketika dia datang, dia akan memberikan semua yang dia miliki ke kamu. Dia akan mendukung kamu, terutama dari ekonomi dan emosional ya. Dia akan benar-benar memberikan apa dukungan ya. Kalau misalkan kamu benar-benar terpuruk ya, dia akan selalu ada di sisi kamu. Terus kalau kamu pengen itu tadi sekolah, pengen punya bisnis baru, ya dia akan dukung secara finansialnya ya. Jadi aku lihat memang untuk sekarang tuh dia juga sambil menenangkan hati dia, menarik langkah mundur itu bukan berarti dia nggak ada ancang-ancang untuk kedepannya. Maksudnya tuh nggak ada rencana untuk apa ya memperbaiki hubungan atau bisa lagi datang ke kamu, no. Tapi justru malah dia menarik langkah mundur itu karena dia mempersiapkan segalanya. Ya, dia harus cari cara, harus cari apa rencana gimana agar kamu nantinya tuh nggak kepancing emosi saat dia datang ya. Ya dia tahu mungkin kamu di sini perempuan ya, perempuan itu kan kebanyakan rata-rata sukanya sama uang kayak gitu ya. Ya dari situ dia akan paham, oke, gue harus mapan dulu nih ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu aku datang ke kamu terus eh, apa namanya eh ketika aku datang tuh aku bisa menawarkan A, B, C ke kamu kayak gitu dan aku siap untuk melayani kamu, memberikan kamu apa gitu ya. Kayak tadi kan misalkan kamu mau sekolah gitu. Oke, aku biayain kamu untuk sekolah gitu. Intinya apapun yang kamu mau itu secara finansial maupun emosional, dia akan selalu ada. Dia akan dukung itu ya dari finansial dan ekonomi terutama ekonomi dan finansial karena eh ya dia tahu gitu ya, dia sudah mulai sadar karena di sini kan dia mulai memahami situasi kalian, mungkin di sini dia juga sudah mulai eh, apa ya belajar gitu ya tentang kamu. Oh ternyata kamu tuh orangnya begini 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 gitu. Jadi dia tahu nih titik lemah kamu di mana, apa yang kamu suka. Jadi dia di sini dari menarik diri itu juga dia mengevaluasi tentang diri kamu keseluruhan ya. Dia lebih memahami kamu lagi. Mungkin juga di sini dia menarik diri bukan berarti benar-benar pure menghilang tanpa mencari-cari kabar tentang kamu, no. Bisa jadi juga dia ini sering stalking kamu di media sosial ya, sering mantau kamu dari jauh gitu ya agar dia nantinya bisa nih pas datang tuh punya rencana yang perfect agar kamu nggak emosi sama dia pas datang gitu ya. Oke, jadi intinya sekarang tuh dia menarik diri untuk mempersiapkan rencananya gimana nih agar pas aku datang kamu nggak emosian sama aku, gitu ya sama aku. Jadi eh kalau kamu masih mengharapkan dia ya silahkan ditunggu. Tapi kalau kamu udah kadung bertekad bulat nggak mau lagi sama mantan gitu, nggak mau lagi sama orang masa lalu dan ya kalau kamu mau cari yang baru ya monggo silahkan. Aku tidak memaksakan kamu harus menerima dia lagi ataupun tidak, karena kehidupan seseorang itu kan punya prinsip ya, punya prinsip beda-beda gitu. Jadi aku tidak mau memaksakan itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaan aku dan mudah-mudahan ini juga resonate dengan keadaan kalian. Tapi kalau nggak resonate ya udah nggak usah dipusingin ya, abaikan aja. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, asalkan ceritanya yang kalian itu sama dengan yang aku sebutkan tadi ya, sama dengan apa yang aku ceritakan tadi. Oke, maka dari itu berbijaklah kalian dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.